Halo semuanya. Kali ini di YouTube channel aku mau share ke kalian gimana sih cara daftar pramugari, apa aja sih syarat-syarat dan qualification-nya. Yuk kita bahas mulai dari yang pertama. Yang pertama itu dari maskapai, dan yang kedua itu kita harus memenuhi standar dari CASR. CASR itu apa sih Kak? CASR itu peraturan yang mengatur tentang penerbangan sipil di Indonesia ya. Yuk kita bahas syarat-syarat dari maskapai dulu. Pertama, kalian harus memenuhi qualification dari maskapai tersebut. Syarat pertama, minimal tinggi badan 160 cm dengan berat badan proporsional. Gimana sih cara hitung berat badan proporsional? Caranya, tinggi badan kalian dikurang dengan 110, maka hasilnya adalah berat badan proporsional kalian. Oke. Yang kedua, usia minimal kalian haruslah 18 tahun ya teman-teman. Kalian juga harus berpenampilan menarik loh, seperti memakai baju yang rapi dan sesuai dengan standar dari perusahaan tersebut. Dan kalian juga harus memiliki kepribadian yang baik, seperti ramah, friendly, kemudian dapat bekerja dalam tim, dan energik. Oke. Yang keempat, kalian harus berstatus single ya. Single ini dalam artian kalian belum menikah ataupun sudah menikah tetapi sudah bercerai ya. Yang kelima, minimal pendidikan adalah SMA ataupun sederajat. Jadi SMK juga bisa ikut daftar ya semuanya. Kemudian di beberapa maskapai asing ada yang mempersyaratkan juga minimal D3 ya. Tapi untuk maskapai di Indonesia rata-rata SMA kok ataupun sederajat. Jadi kalian yang lulusan SMA bisa daftar di maskapai Indonesia ataupun di maskapai asing yang mempersyaratkan minimal pendidikannya SMA ya. Oh iya, kadang ada yang nanya, Kak harus sekolah pramugari dulu gak sih? Jawabannya enggak ya, tidak wajib untuk sekolah pramugari karena maskapai tidak pernah mewajibkan kalian untuk sekolah pramugari dulu, oke? Karena pada saat kalian sudah diterima masuk sebagai siswa training oleh maskapai tersebut, kalian akan melakukan pendidikan kurang lebih selama 3 bulan di maskapai tersebut. Syarat yang keenam, kalian harus mampu berbahasa Inggris, dapat membaca, berbicara, dan mengerti bahasa Inggris ya. Dan kalau kalian bisa bahasa Mandarin, itu jadi nilai plus loh, ataupun bahasa asing lainnya. Syarat yang ketujuh, kalian harus sehat secara jasmani dan rohani ya. Karena pada saat kalian mengikuti tes dari maskapai tersebut, salah satunya adalah tes medical check up, di mana kesehatan kalian dicek. Yang kedelapan, kalian tidak boleh buta warna ya teman-teman. Yang kesembilan, biasanya maksimal mata minus adalah 3 dan maksimal mata silinder adalah 1 ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh maskapai, kalian boleh mengikuti proses tes selanjutnya ya. Dimulai dari pengukuran tinggi dan berat, kemudian perform dan interview, kemudian psikotes, kemudian bahasa Inggris, kemudian background check, kemudian pantauan direksi, dan baru melakukan medical check up. Setelah kalian lulus dari semua tes yang telah dipersyaratkan oleh maskapai tersebut dan dinyatakan bisa ikut training dalam maskapai tersebut, kalian bisa mulai training ya. Selama training, kalian harus mempelajari beberapa hal yang akan disampaikan oleh maskapai tersebut dan kalian harus menguasai semuanya ya. Jadi, kalau kalian mau jadi pramugari harus semangat belajar dan jangan pantang menyerah, oke? Nah, aku mau bahas syarat yang kedua. Syarat yang kedua dari CASR atau peraturan yang mengatur tentang penerbangan sipil ya, teman-teman. Syarat dari CASR yang pertama yaitu usia kalian haruslah minimal 18 tahun. Nah, itu jadi salah satu alasan kenapa maskapai menentukan usia minimal kalian dapat mengikuti proses rekrutmen adalah 18 tahun. Kemudian yang kedua adalah mampu membaca, berbicara, dan mengerti bahasa Inggris ya. Jadi semua maskapai pastinya mempersyaratkan kalian harus mampu berbahasa Inggris ya. Yang ketiga, kalian harus memiliki sertifikat medical check up yang minimum kelas 2. Sertifikat ini kalian dapatkan pada saat kalian mengikuti tes medical check up.
Nah, di mana sih proses tesnya ini? Tes medical check-up ini dilakukan di Balai Kesehatan Penerbangan, yaitu di Jakarta ya teman-teman. Yang keempat, kalian harus sudah dinyatakan lulus dari semua proses ground training ya. Yang kelima, kalian harus sudah melakukan flight training minimal 10 sektor. 10 sektor itu gimana sih Kak maksudnya? 10 sektor itu hitungannya seperti ini. Sektor pertama kalian terbang dari Jakarta ke Surabaya, itu dihitung 1. Kemudian sektor kedua kalian terbang dari Surabaya ke Jakarta. Sektor ketiga bisa dilanjut ke Surabaya, Bali, atau tujuan lainnya. Kemudian seterusnya begitu ya teman-teman. Ingat kan tadi minimal 10 sektor. Dan selama 10 sektor ini, kalian akan di-guiding loh. Jadi jangan khawatir, pada saat kalian flight training pertama itu pasti ada pendampingnya untuk mengarahkan kalian dan sedikit menguji kemampuan kalian dari segi materi. Dan berikutnya, kalian harus lulus ujian eksam DKPPU ya. Yang ketujuh, kalian harus lulus dari semua persyaratan yang dipersyaratkan oleh CASR. Syaratnya udah aku sebutin semua ya tadi. Jadi semua syarat-syarat yang udah aku tahu, aku udah share ya barusan. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau mau ditanya, silahkan kalian boleh nanya ke aku ya. Bisa kontak di sosial media aku, atau punya masukan buat aku, boleh kok kirim juga masukannya buat aku. Thank you ya udah nonton YouTube aku. Bye-bye.